Aduh, maaf saya Namamu? Aureli, Pak. Bayangkan seorang gadis miskin berhijab bernama Aureli, hidup sederhana dan penuh keterbatasan, tanpa sengaja memanggil Robi, bos miliarder paling dipakuti di kantornya, dengan satu kata yang tak seharusnya ia ucapkan. Dalam sekejap, ketakutan menguasai dirinya. Masa depannya terasa di ujung tanduk. Akankah kesalahan kecil itu menghancurkan hidupnya, atau justru mengubah segalanya selamanya? Namun sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, bagi yang beragama Islam, mari kita menuliskan shalawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga shalawat ini menjadi saksi agar kita mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Storix, karena dukungan kalian sangat membantu kami untuk terus bersemangat membagikan cerita-cerita yang inspiratif. Pagi itu, Aureli berdiri kaku di depan gedung perkantoran yang menjulang seperti dinding nasib yang terlalu tinggi untuk dirinya. Gedung kaca itu berkilau memantulkan matahari. Sementara ia hanya gadis sederhana berhijab dengan sepatu hitam murah yang solnya mulai menipis. Tangannya menggenggam tas kain lusuh. Isinya bukan mimpi besar, hanya harapan agar hari ini ia tidak melakukan kesalahan. Aureli berasal dari keluarga miskin di pinggiran kota. Ayahnya telah lama meninggal, ibunya sakit-sakitan, dan sejak lulus SMA, ia bekerja apa saja demi bertahan hidup. Pekerjaan sebagai office girl di perusahaan besar ini adalah anugerah sekaligus ketakutan. Gaji kecil, tapi cukup untuk membeli obat ibunya. Namun satu hal yang selalu menghantuinya adalah nama besar pemilik perusahaan itu, Robi. Robi dikenal sebagai bos miliarder yang dingin, tegas, dan tak suka kesalahan. Karyawan lama saja gemetar bila namanya disebut, apalagi Aureli yang baru bekerja 3 bulan. Ia hanya pernah melihat Robi dari kejauhan. Pria tinggi, berwajah tegas, selalu mengenakan jas mahal dengan tatapan yang membuat orang menunduk tanpa disuruh. "Fokus, Rel, jangan sampai salah," gumam Aureli pelan sebelum masuk ke dalam gedung. Hari itu kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Bisik-bisik karyawan berseliweran di lorong. Robi dikabarkan datang lebih pagi dari jadwal. Aureli membersihkan lantai, meja, dan kaca dengan ekstra hati-hati. Ia bahkan menahan napas setiap kali mendengar langkah sepatu pantofel mendekat. Saat jam menunjukkan pukul 9, Aureli membawa beberapa dokumen yang harus ia antar ke ruang sekretaris. Tangannya sedikit gemetar, pikirannya penuh kecemasan. Ia hanya ingin cepat selesai dan kembali ke sudutnya yang aman. Namun, takdir seringkali bekerja dengan cara yang kejam. Di lorong utama, seseorang berjalan cepat dari arah berlawanan. Aureli refleks menepi, tapi tubuhnya tersenggol. Beberapa kertas jatuh berserakan ke lantai marmer yang dingin. "Aduh, maaf saya," kata itu meluncur begitu saja. Terlalu cepat, terlalu polos, terlalu salah. Lorong itu mendadak sunyi. Aureli membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat ia menyadari apa yang baru saja ia ucapkan. Ia perlahan mengangkat wajahnya, dan di hadapannya berdiri Robi, sang pemilik perusahaan, sang bos miliarder. Wajah Robi tak menunjukkan emosi. Tatapannya tajam menembus hijab sederhana yang menutupi kepala Aureli. Karyawan lain yang melihat kejadian itu dari kejauhan langsung saling pandang. Beberapa menutup mulut, seakan baru menyaksikan hukuman mati yang tertunda. Aureli menunduk dalam-dalam, tubuhnya gemetar hebat. Saya minta maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Suaranya tercekak, hampir menangis. Dalam kepalanya, bayangan dipecat, dimarahi, bahkan dipermalukan berputar tanpa henti. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Robi tidak membentak, tidak juga marah. Ia justru terdiam lebih lama dari yang seharusnya. Matanya menatap Aureli, bukan dengan amarah, melainkan dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seperti terkejut atau tersentuh. "Namamu?" tanya Robi akhirnya. Suaranya rendah dan tenang. Aureli hampir tak percaya ia masih berdiri di sana. Aureli, Pak." Robi mengangguk pelan. Ia membantu mengambilkan kertas yang jatuh, lalu menyerahkannya kembali. "Hati-hati lain kali." Hanya itu, Robi melangkah pergi meninggalkan lorong yang masih sunyi dan Aureli yang berdiri terpaku. Napasnya belum juga normal. Beberapa karyawan menatapnya dengan campuran heran dan iri. Tak ada yang berani bicara.
Aureli tidak tahu bahwa satu kata yang ia ucapkan tanpa sengaja tadi baru saja mengubah hidupnya, dan ia sama sekali tidak siap menghadapi apa yang akan datang selanjutnya. Sejak kejadian di lorong itu, hidup Aureli tak lagi sama. Setiap langkahnya di dalam gedung kantor terasa lebih berat, seolah lantai marmer yang mengilap itu siap menelannya kapan saja. Ia bekerja dengan kepala tertunduk, menghindari tatapan siapapun, terutama satu sosok yang kini terus menghantui pikirannya, Robi. Padahal Robi tak pernah menegurnya lagi. Tak ada panggilan ke HRD, tak ada surat peringatan. Justru itulah yang membuat Aureli semakin takut. Keheningan itu terasa jauh lebih mengerikan daripada amarah. Di pantry, bisik-bisik mulai bermunculan. Kamu dengar, office girl itu manggil Pak Robi sayang. Kok bisa dia masih kerja? Jangan-jangan Pak Robi tertarik. Setiap kalimat itu menusuk hati Aureli. Ia ingin berteriak bahwa semua itu salah paham, bahwa ia hanya gadis miskin yang bahkan tak berani bermimpi setinggi itu. Namun lidahnya keluh. Ia hanya menelan semua rasa malu dan terus bekerja. Sementara itu di lantai teratas gedung, Robi berdiri di depan jendela besar ruangannya. Pemandangan kota yang biasanya menenangkan kini terasa hampa. Entah mengapa wajah gadis berhijab itu terus muncul di benaknya. Wajah pucat dengan mata yang hampir menangis. Bukan karena pura-pura, tapi karena ketakutan yang nyata. Selama bertahun-tahun, Robi terbiasa dipanggil dengan berbagai sebutan penuh kepentingan. Pak Bos, Tuan, Direktur, semuanya terdengar sama, dingin dan penuh jarak. Namun satu kata yang keluar dari mulut Aureli terasa berbeda. Bukan genit, bukan berani, tapi polos, jujur, manusiawi. Dan itu mengusiknya. Sore harinya, Aureli dipanggil ke ruang sekretaris utama. Jantungnya langsung berdegup kencang, tangannya dingin. Ia tahu ini pasti tentang kemarin. Dengan langkah gemetar ia masuk. Sekretaris itu menatapnya datar. Pak Robi ingin bertemu denganmu. Dunia seakan runtuh di bawah kaki Aureli. Ia berjalan menuju lift eksekutif seperti seorang terdakwa menuju ruang pengadilan. Setiap detik terasa panjang. Saat pintu lift terbuka, ruang kerja Robi menyambutnya dengan kesunyian yang menekan. Robi berdiri membelakangi pintu. Ketika Aureli masuk, ia menoleh perlahan. Duduk, kata Robi singkat. Aureli menunduk dan duduk di ujung kursi. Tangannya saling meremas, bibirnya bergetar. Saya minta maaf, Pak. Kalau Bapak ingin memecat saya terima. Saya hanya mohon gaji bulan ini. Kalimat itu membuat Robi terdiam. Kenapa kamu langsung berpikir begitu? Tanyanya pelan. Aureli mengangkat wajahnya, matanya basah. Karena saya tidak punya siapa-siapa, Pak. Kalau saya kehilangan pekerjaan ini, ibu saya tidak bisa berobat. Ada kejujuran mentah di sana, tanpa drama, tanpa kepura-puraan. Robi menarik nafas dalam. Untuk pertama kalinya, ia melihat dunia dari posisi seseorang yang selalu berada di bawah. Takut bukan pada hukuman, tapi pada kehilangan harapan. Kamu tidak akan dipecat, ucap Robi akhirnya. Aureli terkejut. Apa? Dan saya tidak suka orang-orang membicarakanmu di belakang. Mulai besok, kamu dipindahkan ke lantai ini, membantu keperluan kantor saya. Aureli membelalak. Itu bukan promosi, itu mimpi buruk. Pak, saya tidak pantas, katanya lirih. Robi menatapnya lama. Justru karena itu, Aureli keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk, lega, takut, dan bingung. Ia tak tahu bahwa keputusan Robi itu akan menyeretnya lebih dalam ke dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dunia penuh sorotan, kecemburuan, dan jarak sosial yang kejam. Sementara itu, Robi berdiri sendiri di ruangannya. Satu hal mulai ia sadari dengan jujur. Gadis miskin itu bukan sekedar kesalahan kecil di lorong kantor. Ia adalah gangguan yang perlahan berubah menjadi rasa. Dan tak satu pun dari mereka siap menghadapi badai yang akan datang. Pemindahan Aureli ke lantai eksekutif bukan lagi sekedar gosip. Dalam hitungan jam, seluruh kantor tahu. Tatapan-tatapan aneh mulai mengikuti setiap langkahnya. Tajam, curiga, bahkan penuh kebencian. Gadis yang kemarin nyaris tak terlihat, kini menjadi pusat perhatian yang tak ia minta. Kenapa dia? Dekat sama Pak Robi ya? Pantes, dari kemarin kelihatan cari muka. Setiap bisikan terasa seperti jarum menusuk kulitnya. Aureli bekerja dalam diam, berusaha sebaik mungkin, meski jantungnya tak pernah tenang. Ia tahu, apapun yang ia lakukan akan selalu terlihat salah di mata mereka. Di ruang eksekutif, Aureli bertugas menyiapkan dokumen, kopi, dan keperluan kecil lainnya.
Ia selalu menjaga jarak, berbicara seperlunya, menunduk setiap kali Robi lewat. Namun justru sikap itulah yang membuat Robi semakin menyadari sesuatu. Aureli tidak memanfaatkan posisinya. Ia tetap sama, tak berubah sedikit pun. Namun dunia luar tak peduli pada niat. Suatu siang, saat Aureli keluar lift, ia mendengar tawa tertahan. 2 staf perempuan berdiri tak jauh darinya. "Lihat tuh, sudah naik kelas. Modal 1 kata aja bisa langsung ke atas." Aureli berhenti melangkah. Dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan, ingin membela diri. Tapi siapa yang mau mendengar gadis miskin seperti dirinya? Di saat bersamaan, tekanan mulai menghantam Robi. Dewan direksi memanggilnya dalam rapat tertutup. "Robi, keputusanmu memindahkan seorang office girl ke lantai eksekutif menimbulkan spekulasi," ujar salah satu direksi. "Kita bicara reputasi perusahaan." Robi duduk tenang tapi rahangnya mengeras. Dia bekerja dengan baik, itu saja. Atau ada alasan lain, sindir yang lain. Hening sesaat. "Kalau ini berlanjut, media bisa mencium," lanjutnya. "Kamu tahu betul bagaimana publik memperlakukan cerita bos kaya dan gadis miskin." Robi menatap meja rapat. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa keputusannya bukan lagi soal dirinya, tapi tentang gadis yang kini berada di tengah badai. Sore itu, Robi melihat Aureli berdiri sendiri di pantry, menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Matanya kosong, bahunya sedikit gemetar. "Kamu tidak nyaman?" tanya Robi tiba-tiba. Aureli terkejut, refleks menunduk. "Tidak, Pak, saya baik-baik saja." Itu bohong. Robi tahu. "Kalau kamu ingin kembali ke posisi semula?" "Tidak, Pak." Aureli menyela tanpa sadar. Lalu ia tercekak. "Maaf, maksud saya tidak ingin orang berpikir saya lari karena bersalah." Itu bohong. Kalimat itu menghantam Robi lebih keras dari yang ia duga. "Kamu tidak bersalah," katanya tegas. "Tapi dunia tidak peduli, Pak," jawab Aureli lirih. "Dunia hanya melihat siapa saya dan siapa Bapak." Untuk sesaat, Robi kehilangan kata-kata. Hari demi hari tekanan semakin berat. Di media sosial internal perusahaan, komentar sinis bermunculan. Bahkan Ibu Aureli di rumah mendengar kabar itu dari tetangga. "Rel, kamu kerja yang benar kan?" tanya ibunya dengan suara lemah. "Ibu takut kamu disakiti orang." Malam itu, Aureli menangis dalam sujud panjang. Ia hanya ingin hidup tenang, bukan jadi bahan omongan. Ia tak tahu bagaimana caranya keluar dari pusaran ini tanpa menghancurkan diri sendiri. Sementara Robi berdiri di balkon apartemennya, menatap kota yang gemerlap. Untuk pertama kalinya, ia merasa kekayaan dan kuasanya tak mampu melindungi satu orang yang justru paling ingin ia jaga. Dan di saat itulah, ia sadar. Perasaannya pada Aureli bukan lagi sekedar rasa iba. Itu sudah menjadi pilihan yang akan menuntut keberanian besar. Namun pertanyaannya, siapkah Aureli menanggung harga dari pilihan yang bahkan tidak pernah ia minta? Hari-hari Aureli berubah menjadi rangkaian ujian tanpa jeda. Setiap langkahnya di lantai eksekutif seperti berjalan di atas kaca. Senyum kecil bisa disalahartikan. Diam terlalu lama dianggap sombong. Ia merasa semua mata menilai, semua bisik menunggu kesalahannya. Suatu pagi, sebuah amplop coklat diletakkan di mejanya. Surat peringatan internal. Tangannya gemetar saat membukanya. Isinya bukan pelanggaran kerja, melainkan evaluasi sikap profesional akibat kedekatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Nama Robi tidak tertulis, tapi semua orang tahu maksudnya. Aureli menahan air mata. Ia belum melakukan apa-apa, tapi dunia sudah memvonisnya. Ia memberanikan diri menemui Robi. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. "Pak, saya ingin mundur," ucapnya pelan namun tegas. Robi terdiam. "Karena surat itu?" "Bukan hanya itu," jawab Aureli, suaranya bergetar. "Saya lelah dipandang hina. Saya lelah menjadi alasan orang lain saling curiga. Saya tidak ingin hidup dari belas kasihan." "Itu bukan belas kasihan," balas Robi cepat. "Bagi mereka iya." Aureli menatapnya lurus. "Dan bagi saya, ini menyakitkan."
Kata-kata itu menusuk Robi lebih dalam dari kritik direksi manapun. Ia ingin mengatakan bahwa ia peduli, bahwa ia melihat Aureli sebagai manusia, bukan simbol. Tapi ia tahu setiap kalimat darinya justru akan memperparah keadaan. "Kamu tidak harus pergi," katanya akhirnya lebih lirih. "Justru saya harus. Kalau tidak, saya akan kehilangan diri saya sendiri." Di rumah, kondisi ibunya semakin menurun. Biaya rumah sakit menumpuk. Aureli duduk di samping ranjang, memegang tangan ibunya yang dingin. "Ibu tidak mau kamu menderita," bisik sang ibu. "Kalau pekerjaan itu membuatmu menangis setiap malam, lepaskan." Malam itu Aureli berdoa lebih lama dari biasanya, antara kebutuhan dan harga diri, antara bertahan dan pergi, antara rasa yang tak pernah ia minta dan tak berani ia akui. Di sisi lain, Robi berada di puncak tekanan. Dewan direksi mengancam akan membuka isu ini ke publik jika ia tidak bersikap tegas. Media mulai mencium kejanggalan. Nama Aureli hampir disebut dalam satu laporan gosip bisnis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Robi merasa takut, bukan kehilangan jabatan, tapi kehilangan seseorang yang bahkan belum sempat ia perjuangkan dengan benar. Ia memanggil Aureli malam itu. "Aku tidak bisa terus melindungimu dengan cara ini," kata Robi untuk pertama kalinya melepas jarak formal. "Kalau kamu pergi, aku akan mengerti. Tapi kalau kamu bertahan, dunia akan semakin kejam." Aureli menutup mata. Air matanya jatuh. "Pak Robi, saya tidak pernah bermimpi jatuh cinta pada dunia Bapak. Tapi, dunia ini terlalu keras untuk orang seperti saya." Kata jatuh cinta menggantung di udara, tak terucap secara langsung, namun terasa nyata. Keesokan paginya, surat pengunduran diri Aureli terletak rapi di meja sekretaris. Robi memegang kertas itu lama, tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya, ia dihadapkan pada pilihan yang tak bisa dibeli dengan uang, melepas atau melawan seluruh dunia. Dan keputusan itu akan mengubah segalanya. Pagi itu, ruang rapat utama dipenuhi wajah-wajah serius. Dewan direksi duduk berjajar rapi, sementara Robi berdiri di ujung meja panjang dengan tangan bertumpu pada permukaan kayu mengkilap. Di hadapannya, laporan-laporan tentang citra perusahaan, potensi skandal, dan risiko publik berserakan seperti senjata yang siap diarahkan padanya. "Surat pengunduran diri Aureli sudah kami terima," ujar salah satu direksi. "Ini solusi terbaik. Isu akan meredah." Robi mengangkat wajarnya. "Tidak." Satu kata itu membuat ruangan hening. "Selama ini kalian bicara tentang reputasi," lanjut Robi dengan suara tenang namun tegas. "Tapi tidak satu pun bertanya apakah yang kita lakukan adil bagi seseorang yang tidak punya kuasa." "Kamu mempertaruhkan segalanya untuk seorang gadis miskin," sindir yang lain. "Tidak," jawab Robi, "saya mempertaruhkan segalanya untuk kebenaran." Di saat yang sama, Aureli berdiri di depan gerbang perusahaan dengan kotak kecil berisi barang-barangnya. Hatinya kosong. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini keputusan benar, meski rasanya seperti meninggalkan bagian dari hidupnya yang tak sempat ia pahami. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Robi turun. Semua mata tertuju pada mereka. "Aureli," panggil Robi lantang, tanpa peduli siapa yang melihat. "Kamu tidak akan pergi hari ini." Aureli terkejut. "Pak, ini tidak pantas." Mungkin, tapi diam juga tidak lagi pantas. Ia menoleh pada para karyawan yang mulai berkumpul. "Saya ingin kalian dengar. Keputusan saya memindahkan Aureli adalah keputusan profesional, tapi perlakuan terhadapnya, itu kesalahan kita bersama." Suasana berubah tegang. Beberapa karyawan tertunduk. Robi kembali menatap Aureli. Suaranya melunak. "Saya tidak bisa menjanjikan dunia akan berhenti kejam, tapi saya berjanji tidak akan bersembunyi lagi." Aureli menangis, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia dipilih. Beberapa hari kemudian, Robi mengumumkan program beasiswa dan jalur karir internal bagi karyawan lapisan bawah. Nama Aureli tidak disebut, namun semua tahu siapa alasan di balik kebijakan itu. Ia tidak kembali sebagai office girl, ia kembali sebagai karyawan magang di divisi administrasi, posisi yang ia dapatkan lewat seleksi terbuka.
Hubungan mereka tetap dijaga dalam batas yang terhormat, perlahan, penuh kehati-hatian, tapi jujur. Suatu sore, di balkon gedung, Robi berkata pelan, "Terima kasih sudah tidak membenci saya." Aureli menusum kecil, "Terima kasih sudah berani berdiri." Keduanya tahu kisah mereka belum sempurna, tapi dari satu kata yang salah ucap, lahirlah keberanian untuk melawan dunia. Dan kadang, cinta tidak datang untuk menyelamatkan, melainkan untuk menguatkan. Kisah Aureli dan Robi mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling berani memilih kebenaran. Dari satu kesalahan kecil yang nyaris menghancurkan segalanya, lahir keberanian untuk berdiri, melawan stigma, dan menjaga martabat. Karena terkadang, takdir tidak datang untuk memanjakan, melainkan untuk menguji. Apakah kita tetap menjadi manusia saat dunia meminta kita menyerah? Namun sebelum kita benar-benar menutup cerita ini, bagi yang beragama Islam, mari kita menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat ini menjadi saksi agar kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Jangan lupa like dan subscribe channel Storix, karena dukungan kalian sangat berarti agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.